Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Ayu Chandrasari, NPM 171111004. Saya anak administrasi publik. Dan di sini saya akan membuat salah satu konten, yaitu video. New normal is not back to normal. Karena berarti saya di sini akan membahas tentang new normal. New normal adalah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan yang kemudian disebut dengan new normal. Jadi new normal ini ada karena apa sih? New normal ini ada disebabkan 2 bulan setelah kasus pertama COVID-19 di Indonesia, yaitu corona, ditemukan di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Kalau Pak Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis tanggal 7 bulan 5 2020. Jadi, kenapa new normal ini diadakan? Karena sudah diadakannya berbagai upaya oleh pemerintah, bahkan dunia sudah mengadakan berbagai upaya untuk menyembuhkan penyakit corona dan juga membuat vaksin, terus tuh mencegah. Sudah dilakukan upaya-upaya seperti itu, namun kasus corona baru tetap ada gitu. Makanya diadakannya lah new normal. Untuk apa? Supaya perekonomian juga tetap berjalan, yang pertama. Jadi kalau new normal ini tidak diadakan, di setiap negara tetap diadakannya lockdown atau penutupan wilayah atau PSBB gitu kan, berarti kan perekonomian di suatu wilayah atau suatu negara itu berhenti. Sedangkan negara ini juga butuh masukan, bukan hanya bukan hanya orang yang di rumah-rumah aja gitu kan, maksudnya kepala-kepala rumah tangganya aja gitu kan yang butuh masukan gitu. Sedangkan mungkin nih pemerintah oke lah akan mengadakan suplai makanan, obat-obatan atau apa sebagainya itu untuk orang-orang yang di lockdown atau orang-orang yang di PSBB. Tetapi negara nggak mungkin dong melakukan penyuplaian itu selama berbulan-bulan, sedangkan negara kita bisa kita ketahui bahwasanya Indonesia itu salah satu negara dengan peringkat hutang terbanyak gitu loh kan. Jadi mau nggak mau maka lockdown ini harus new normal ini harus dilakukan di Indonesia gitu. Dan positifnya new normal ini juga untuk warga Indonesia berdampak sangat positif kalau menurut saya pribadi ya, karena dengan konsepnya bisa kita lihat di sini sebentar. Konsep new normal, protokol new normal Kemenkes untuk mencegah penularan corona, yaitu pencegahannya panduan pencegahan penularan COVID-19 secara rinci antara lain selama PSBB bagi tempat kerja, yaitu A. Kebijakan manajemen dalam pencegahan penularan. Yang pertama, pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19. Jadi di tempat kerja itu juga harus dipantau, kayak kesehatan karyawannya juga dilihat, dicek suhunya gitu kan. Terus tuh hari pertama dia suhunya berapa, hari kedua berapa, ketiga berapa gitu kan, kayak ada perkembangan nggak gitu loh. Kayak seumpamanya contoh, ada mungkin salah satu karyawan atau mahasiswa atau siapapun itu yang mengunjungi salah satu tempat medis atau salah satu tempat yang dicek suhunya, kemungkinan mungkin dia di hari itu suhu dia tinggi, tapi kan
kemungkinan bisa jadi di hari berikutnya dia normal 36 sampai 37 gitu kan, atau sampai 38 gitu, nggak sampai 39 atau 80 atau 40 gitu. Nah, itu kan harus diperhatikan juga. Atau mungkin ada beberapa hari yang normal terus tiba-tiba dia meningkat gitu kan. Tiba-tiba dia demam, tiba-tiba dia panas. Itu juga kan harus diperhatikan. Nah, seperti itu. Terus tuh yang kedua, pembentukan tim penanganan COVID-19. Ya, mau nggak mau setiap sekolah, setiap universitas, setiap mall, setiap kantor itu harus menempatkan orang-orang yang memang bertugas untuk penanganan COVID ini. Minimal dasarnya pengecekan suhu gitu, dan penyucian tangan, dan memberikan hand sanitizer juga gitu kan. Jadi kan kita bisa mengantisipasi dengan hal-hal yang kecil gitu, walaupun kita ini bukan petugas medis yang memang benar-benar sekolah medis gitu kan, tapi setidaknya kita mampu menanggulangi dengan hal yang kecil gitu. Terus yang keempat, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Jadi jangan langsung yang positif corona nih orang nih, weh ini minggir, pokoknya jadi yang ribut gitu. Terus yang kelima, pengaturan bekerja dari rumah. Jadi kalau memang tidak bisa dilakukan bekerja itu langsung ke kantor atau langsung ke sekolah gitu kan, atau langsung ke kampus, kita bisa mengalokasikannya dengan cara bekerja di rumah atau sekolah dari rumah, yaitu kan secara online. Sekarang juga kan alhamdulillah digital itu udah bagus gitu loh, kita juga udah mengerti sistem digital. Ini juga pembaruan untuk kita yang mungkin gaptek atau buta teknologi gitu, bisa lebih mengerti lagi tentang teknologi, bisa lebih canggih lagi gitu. Kayak saya juga nggak ngerti tentang gimana caranya masuk ke salah satu kayak itu suku psikologi ya, psikologi kayaknya ya, psikologi gitu. Nah itu ada salah satu aplikasi psikologi kayak gitu, dia sistemnya untuk pembelajaran online kayak gitu. Nah saya tuh nggak tahu itu kayak mana caranya, sama sekali nggak tahu. Tapi alhamdulillah sedikitnya karena ada ada new normal ini, ada kegiatan kuliah online ini, saya bisa jadi sedikit mengerti tentang psikologi itu gitu. Karena tugas dari dosen saya juga kebetulan dikumpulkan di psikologi atau bisa dilihat di psikologi kayak gitu. Kemudian dari itu jadi adanya kayak tahapan-tahapan tentang cuci tangan pakai sabun, etika batuk, membudayakan etika batuk gitu kan. Terus olahraga bersama sebelum kerja kayak gitu kan, itu menghindari adanya imun tubuh yang tidak baik. Mungkin ada beberapa orang yang imun tubuhnya kurang baik, tapi karena adanya new normal ini dan protokol-protokolnya, sehingga kita mengikuti semua arahan dari pemerintah, arahan kesehatannya gimana, jadi kita bisa lebih sehat lagi, imun tubuh kita juga terjaga, kita nggak gampang tertular virus gitu kan, terkena virus itu nggak gampang gitu kan. Oke, baiklah, jadi sekian. Tapi belum, ada lagi nih kan, new normal is not back to normal. Jadi kayak kalau yang saya tangkap sih, satu keadaan baru yang not back, yang nggak seperti biasanya gitu kan, atau jangan seperti biasanya atau nggak seperti biasanya. Itu jadi kayak menurut aku sih kayak ini kita udah melakukan pembaharuan dari
yang nggak biasanya gitu kan. Kayak contoh kita udah bisa nih pergi lagi ke pasar apa segala macam, tapi kita harus menjaga kondisi tubuh. Kayak kita juga pakai masker, jangan lupa hand sanitizer, harus menjaga jarak juga gitu kan. Itu hal-hal yang baru, tapi itu menjadi nilai positif juga untuk kita menjaga kesehatan. Jadi kayak belajar hidup sehat gitu. Dan satu pesan aku, untuk jangan sampai kita lalai dengan menjaga kesehatan kita, karena untuk sekarang menjaga kesehatan itu sangat-sangat penting, 2 kali lipat penting dari hal biasanya. Jangan lupa juga jaga kesehatan keluarga. Oke, sekian dari konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.